jadikan beliau sebagai world class. Porsi dari target tersebut sudah dibahas, sudah divalidasi. Tapi ingat, namanya layanan pelindung, layanan pelabuhan itu bukan seperti lari sprint, tapi lari maraton yang tidak terus. Artinya kita harus melakukan terus-menerus dan ini tidak pernah berhenti. Dan disitulah ada room selalu improvement. Kita bisa mendiskusikan dan kita bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang terbaik untuk perkembangan pelabuhan ke depan. Namun ini kalau capaian itu adalah KSI bersama dengan BPS juga. Untuk kinerja keuangan kurang lebih sama, untuk kinerja pendapatan kami antara 3% di atas NKAP sepanjang Desember. Dengan adanya bisnis kemudian bisnis atau pemisahan antara aset dan bisnis modal sendiri dan memberikan sedikit hal yang positif. Yang khas di Region 4 adalah peningkatan arus penumpang yang cukup besar dibandingkan baik RKP maupun realisasi tahun 2021. laba bersih yang kita sedang 1,7, alhamdulillah 1,85. Mudah-mudahan ini nanti tidak pada koreksi. Alhamdulillah di tahun 2022 kita ada fall negatif, tapi tetap di 90 miliar kita berhasil. Jadi kalau dilihat tadi pendapatan relatif mendekati target, meski di bawah 1%. Walaupun kita mengalami beberapa hambatan di lapangan. Akuisisi saham TCS alhamdulillah ini sudah clear, mudah-mudahan start di Februari kita bisa beroperasi, dan yang selanjutnya kita juga sudah menovasi implementasi LNG. Jangan kita menyelenggarakan G20 terus kita bangga, kita sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Salah. Justru itu waktunya Pak, lonceng kita berdering. Saatnya kita berkompetisi dengan bangsa-bangsa besar dunia dan menang. Ya, karena sejalan dengan apa? Sejalan dengan apa? Tadi kita ini membangun benteng ekonomi nasional. Karena itu kita harus menjadi global players. Jadi 3 hal saya titip kepada komisaris direksi. Siapa suruh tepuk tangan terus? Ya. Roadmap menjadi global player sudah ada. Tapi yang namanya bisnis model kita perkaya.
tadi dengan janji-janji saya. Langsung ketemu Pak Tiko, Pak Pahala, Pak Erik janji gitu ya. Yang kedua tadi harus terus punya benchmarking dan standarisasi. Karena mau jadi global players. Supaya apa? Ketika kita punya aset di luar negeri, juga standarnya bagus gitu. Bukan hanya sekedar apa? Gaya-gayaan. Karena itu yang ketiga juga penting. Yang namanya semua transparansi kepegawaian termasuk dana pensiun harus benar-benar kita jaga. Setuju ya? Terima kasih Pak. Yang terakhir, ya, saya tidak mau pertemuan ini pertemuan yang pertama dan terakhir. Setuju? Saya akan berusaha nanti ke setiap daerah kalau memang saya ada kunjungan kerja. Nanti Pak Arief temuin saya dengan teman-teman yang tadi ada di TV itu, ya. Pelindo setelah holding masuk kategori badan usaha informatif. Tepuk tangan untuk direksi dan para besar. Uangnya 94,4 miliar. Presiden terkait dengan hasil investigasi di Pelindo, ada kebijakan-kebijakan baru yang dilahirkan. Yang ini juga diantaranya saya kira diantara yang menjadi rekomendasi waktu itu adalah merger, dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan kurang lebih dalam 1 tahun terakhir. Saya yakin termasuk Indo sudah memiliki sertifikasi ISO SMA ini. Tapi yang lebih penting bukan hanya sekedar sertifikasinya, tapi harus diperhatikan adalah bagaimana implementasi itu bisa berjalan dengan efektif sehingga benar-benar bisa mencegah terjadinya pengertian korupsi khususnya suap yang ada di Pelindo. Kami berterima kasih kepada Pelindo karena mendukung dalam proses perbaikan di kawasan pelabuhan. Kalau tadi Pak Danang bilang dari Pelindo bisa jadi champion, bisa banget Pak. Kami mengukur 100 perusahaan terbesar di Indonesia berdasarkan data Forbes, ya, dan rata-rata BUMN berada di peringkat paling atas gitu ya. Nah, apa yang kami ukur sebetulnya di program anti korupsi itu, misalnya kebijakan whistleblowing, kode bagi pegawai dan direktur, pelaporan korupsi dengan jaminan perlindungan, kemudian larangan transparansi kontribusi politik. Jadi secara umum sebetulnya Pelindo ini ada di bagian kuning. Jadi model Pelindo. Pelabuhan Indonesia nomor 2. Tadi yang besarin yang kuning tadi itu penting. Jadi tanpa Bapak Ibu sadari bahwa sebetulnya kalau diukur dibandingkan dengan BUMN lain, Pelindo ada di depan. Dari Komisi Informasi. Oh iya, kalau ini memang ukurannya di transparansi pelaporan. Jadi kami menilainya tidak wawancara, kami ngecek apa yang dilaporkan. Kami nilai secara independen, kami nggak pernah menghubungi direkturnya, gitu langsung alamat emailnya kami kirim, dan ya kalau di peringkat 2 sebetulnya cukup responsif waktu itu. Jadi kami akan ulang lagi tahun ini, mudah-mudahan prestasinya. Ini 2018, belum merger kan, artinya masih relatif relevan. Pelindo tangguh Indonesia Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.